Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin. NIM saya adalah 17611036. Kelas saya adalah PAIA semester 7. Saya KKN selama 1 bulan berlokasi di Kemusuh, Banyurejo, Tempel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama KKN mulai dari 23 November sampai 23 Desember, tentunya banyak sekali program-program yang sudah saya jalankan. Saya bagi menjadi 3, yaitu program fisik, program non-fisik, dan program insidental. Nah, di sini saya akan menjelaskan program-program apa saja sih yang termasuk ke dalam program fisik, program-program apa sih yang saya lakukan yang termasuk ke dalam program non-fisik, dan tentunya program-program apa saja yang termasuk ke dalam program insidental. Silahkan bisa ditonton. Program fisik itu berjumlah 13 program, namun supaya lebih singkat saya jadikan menjadi 10. Lalu penjelasannya adalah yang ini sebelum masuk ke KKN di Dusun, yaitu Bakti Kampus, dilakukan sebelum tanggal 23 November. Dan yang lainnya adalah kita juga bergabung dengan yaitu warga dusun, yaitu semacam kerja bakti, bersih-bersih masjid. Lalu kita juga berkontribusi nih membangun atau merenovasi dan membuat tempat wudhu, dan tentunya kita juga meninggalkan jejak, yaitu membuat pelang untuk Pak Duko, PRT di masjid, dan membuat denah dusun sebagai pelengkap atau sarana fasilitas untuk dusun. Dan kita juga memberikan sembako. Selanjutnya yaitu memberikan nomor-nomor rumah sebagai nomor rumah itu urut-urutan untuk data baru di Dusun Kemusuh. Sementara itu, program non-fisik itu berjumlah 19 program, yang saya tampilkan hanya 15 program. Kebanyakan dari program non-fisik ini adalah melibatkan untuk anak-anak, dan beberapa lagi melibatkan orang-orang lain, orang tua, pemuda di Dusun Kemusuh, baik dari sosial, keagamaan, dan publikasi kampus. Jadi kita juga mengenalkan kampus, terus kita melakukan program keagamaan dan juga program sosial. Tentunya bermanfaat untuk kami dari anggota KKN, dari mahasiswa KKN, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat di Dusun Kemusuh, baik dari anak-anak sampai orang tua. Program insidental itu berjumlah 7 program, namun saya tampilkan 5 karena yang keduanya hampir mirip, hanya saja berbeda tempat. Oke, di program insidental ini sangat luar biasa sekali, tidak kami duga, dan ternyata itu sangat bermanfaat untuk kami, berupa pengalaman maupun berupa sistem keilmuan maksudnya gitu lah. Yang pertama yaitu sosialnya di masyarakat itu yang sangat kami keren sekali ternyata, yaitu mereka sangat antusias sekali ketika mengundang kami, dan sangat menghargai sekali ketika memang benar-benar menyuguhkan makanan di rumahnya. Dan yang selanjutnya yaitu ketika kami mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ketika mengikuti kajian tafsir dan sholawat simtu durar. Oke teman-teman semuanya, tentunya tadi program-program yang sudah saya jabarkan. Selanjutnya yaitu secara otomatis selama 1 bulan penuh adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Dan alhamdulillah selalu ketika ada hambatan kami bisa menemukan solusinya. Saya sebut kami karena memang dalam pelaksanaannya saya mengajak 9 teman saya sehingga satu kelompok jumlahnya berjumlah 10 mahasiswa. Faktor penghambatnya yang paling berasa yaitu ketika memang kami sempat adanya komunikasi yang kurang pas, dan dilanjutkan dengan kegiatan teman-teman dari saya sendiri dan teman-teman ada kegiatan yang lain. Kalau semisal semacamnya saya waktu itu memang benar-benar ada tugas sebagai KPPS ketika pilkada, dan ada tugas sebagai TTL
yaitu ketika pilurah, di mana di situ memang dibebankan itu adanya pelatihan-pelatihan dan persiapan sebelumnya. Tapi alhamdulillah dengan mengatur waktu sedemikian rupa, walaupun kegiatan sangat padat seperti itu, tetap bisa diatur waktunya, yaitu tetap bisa melakukan KKN. Bahkan tadi karena udah melihatnya bahwasanya sepadat itu jadwal saya, ditambah saya juga masih mengajar. Nah itu, tapi alhamdulillah ngajarnya adalah daring. Walaupun daring, tapi ada kewajiban setidaknya 1 minggu sekali untuk datang ke sekolahan. Setidaknya cuma melihat-lihat kondisi sekolahan. Tapi dengan kegiatan seperti itu sebagai faktor penghambat, ada solusinya. Sehingga terbukti walaupun dengan kegiatan sepadat itu, program yang sudah saya jalankan juga lumayan banyak, terutama di bidang non fisik dan fisik. Insidentalnya juga tidak sedikit kan, tadi juga lumayan banyak. Untuk selanjutnya yaitu bukti-bukti atau kontribusi apa saja sih yang sudah saya berikan, yang sudah kami berikan kepada Dusun Kemusuh Banjarjo Tempel Sleman daerah istimewa Yogyakarta. Berikut akan saya tampilkan foto-foto dari apa sih, maksudnya dalam bentuk wujud seperti apa sih kontribusi kami, selain yang misal kerja bakti, terus ikut berpartisipasi dalam pengajian, dalam posyandu, tapi ada juga kontribusi kami untuk benar-benar membangun desa, yaitu dan lain-lain seperti mengecat, menambah fasilitas. Tentunya akan saya tampilkan dalam bentuk foto. Silahkan bisa dilihat berikut fotonya. Oke, Ibu dosen Guru Dini selaku dosen pembimbing lapangan, dan teman-teman satu grup KKN, dan teman-teman satu grup dalam pendampingan, dan untuk semuanya teman-teman pemirsa yang menonton video ini, tadi adalah salah satu bentuk kontribusi kami dalam bentuk foto, yaitu dokumentasi. Berikutnya adalah bagaimana sih respon masyarakat ketika kedatangan kami. Tentunya sangat luar biasa, tidak diduga. Yang awalnya Bapak Dukuh itu tidak merasa pede, tidak merasa yakin dengan dusunnya sendiri. Karena kenapa? Melihat anak mudanya sulit untuk dikumpulkan, terus bapak-bapak ibu-ibunya tuh sedang nggak ada kumpulan mengingat karena corona. Tetapi ketika memang kita benar-benar terjun ke lapangan, suasana atau apa yang dikatakan Pak Dukuh itu berbeda. Tapi kita cuma modal yakin saja. Kita adakan program ini, yakin tercapai. Sehingga sebagai contoh lah ya, ketika malam, ketika kita benar-benar nonton nobar film edukasi, itu memang benar-benar kedatangannya untuk anak-anak dan PIKR itu adalah pemuda di sana, kumpulan pemuda di sana namanya PIKR. Nah, di situ sampai berjumlah 40 anak. Nah, itu lumayan banyak lah, 40, dan ditambah orang tuanya yang menemani, terutama ketika menjemput. Nah, itu mereka juga ikut merasakan menontonnya juga. Nah, itu antusiasnya. Dan juga ketika kepergian kami atau ketika kita pamitan, itu mereka sangat senang. Dan juga ditambah senangnya tadi, sedih tadi. Bahkan mereka tuh minta, mbok lebih lama lagi tuh kan. Contohnya seperti itu. Mereka merasa kedatangan kami adalah nyaman gitu loh. Dan tentunya ada beberapa warga yang meminta kami untuk datang ke rumahnya. Nah, itu bentuk bahwa kami memang benar-benar
dinyamankan dan mereka merasa nyaman dengan kedatangan kami, bahwa kami juga datang ke rumahnya juga alhamdulillah diberikan makan, minum, makan besar, makan berat maksudnya. Nah, seperti itulah. Itu kontribusi dari kami tadi, terus respon dari masyarakat, dan yang terakhir adalah pengalaman berharga yang saya dapat selama KKN, yaitu mulai dari untuk jurusan saya sendiri, karena jurusan saya adalah pendidikan agama Islam. Di sana adalah memang benar-benar bentuk nyata, karena KKN, kuliah kerja nyata. Di sana memang kita semacam kayak kuliah, kita saling memberikan informasi, saling memberikan ilmu, tapi kita benar-benar dapat pengalaman nyata di depan anak-anak, kayak semacam bimbel atau ketika kita mengadakan acara. Di sana memang benar-benar anak itu memang senang dengan kehadiran kita, senang dengan kehadiran kami. Nah, di sanalah kami mendesain bagaimana supaya anak itu tidak bosan dengan kehadiran kami ketika kami mengadakan acara selama 1 bulan penuh. Nah, disitulah kami mendesainnya bagaimana biar anak itu nggak merasa bosan. Nah, itulah pengalaman yang sangat berharga. Dan yang kedua, kami jadi mengerti bahwasannya ilmu tentang ilmu. Nah, skill dalam berbicara itu penting. Jadi kalau misal sosial kepada masyarakat, ketika kita kalau di desa itu memang harus membaur. Nah, tadi semisal ketika ada kerja bakti ya datang, ketika ada pengajian ya harus menghadiri, supaya apa ya tadi memang dekat dengan masyarakat. Dan selanjutnya ada juga ilmu-ilmu tentang pertukangan. Di sana saya juga membuat tempat wudhu. Itu pun saya kerjakan sendiri. Maksudnya sendiri itu kita tidak mengundang tukang terlalu banyak, enggak. Kita cuma mengundang 2 tukang sebagai untuk membantu. Bahkan yang kasarnya mokoi itu pun saya. Nah, makanya itu ilmu. Walaupun saya sendiri sebenarnya nggak bisa, hanya saya modal yakin. Tapi alhamdulillah sudah terbukti nyata tempat wudhu bisa digunakan. Yang awalnya cuma 2 keran dengan atap yang nggak rapi, sekarang menjadi 4 keran dengan atap yang lebih rapi. Itulah masa-masa suka duka kegiatan-kegiatan selama KKN selama 1 bulan, dan alhamdulillah itu sangat bermanfaat untuk saya diri pribadi dengan untuk kami satu kelompok sebanyak 10 mahasiswa, dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat di dusun Kemuso. Terima kasih kepada Ibu dosen Guru Bini yang telah memberikan kesempatan untuk ujian kali ini, yaitu dalam bentuk video. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang mau melihat video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita benar-benar bermanfaat untuk kedepannya, dan tentunya ilmu yang kita pelajari selama ini dapat bermanfaat untuk kedepannya juga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.